Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube channel Alvito Tarigan. Kita akan membahas dua review match Champions League dan draw dari UEFA Champions League. Kita akan mulai dari Bayern Munchen melawan Lazio. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Bayern Munchen dengan skor 2-1 melawan Lazio dan agregat menjadi 6-2. Kalau kita lihat pada pertandingan leg kedua ini, Bayern Munchen memiliki penguasaan bola 58% berbanding 42%. Peluang 12 untuk Munchen, 5 untuk Lazio. Dan 4 shot on target untuk Munchen dan 2 shot on target untuk Lazio. Sekilas kita melihat pertandingannya, kita bisa lihat apakah mainnya Bayern Munchen ini bagus melawan Lazio. Iya, dia bermain bagus melawan Lazio. Tapi satu masalah yang memang akhir-akhir ini juga dialami Munchen itu adalah finishing. Dari sisi pertahanan sampai ke gelandang bisa dibilang oke. Kipernya pun mereka memainkan kiper kedua itu juga oke menurutku. Tapi gak tahu kenapa ya, aku merasa melihat Lewandowski ini sedikit menurun. Walau dia mencetak gol dari penalti ya. Tapi secara kalau kita lihat kasat mata, ya memang sedikit menurun Lewandowski untuk akhir-akhir ini ya. Karena makanya pun juga Bayern Munchen pun mencetak gol pun juga tidak terlalu dominan banget ya. Tidak terlalu punya peluang banyak untuk mencetak gol. Terbukti di sini 12 peluang hanya 4 on target. Itu membuktikan juga Bayern Munchen ini memang ya kalau dibilang Munchen rapi banget permainannya, oke. Ya, dia rapi. Pertahanan mereka juga rapi. Terus mengalirkan bola ke gelandang, lalu sampai ke striker, bermain melalui wing. Sayap itu cukup bagus ya. Bagi mereka punya Sané, punya Gnabry. Tapi ya balik lagi, striker depan ini menjadi momok masalah ya. Kelihatan memang Lewandowski ini mencetak golnya pun juga dari penalti ya. Dan satu lagi dicetak oleh Choupo-Moting ya. Nah, itu satu kendala besar yang memang dialami oleh Bayern Munchen di akhir-akhir ini. Tapi ya oke lah. Next time mudah-mudahan mereka bisa kembali bangkit lagi. Dan untuk Lazio ini apakah juga dibilang bermain bagus sama Munchen? Iya juga sih menurutku. Iya juga. Karena kenapa? Dibandingkan oleh leg pertama yang bobrok, hancur ya. Hancur lebur. Leg kedua ini permainannya sedikit membaik ya. Ya bisa dibilang 60% ada perubahan ya. Tapi ya balik lagi, yang satu yang aku soroti itu kenapa Inzaghi ini tidak memainkan Immobile. Nah, kenapa dia tidak memainkan Immobile itu sebenarnya yang disorot. Karena kenapa Lazio tuh butuh menyerang. Ya memang kita tahu memang susah untuk menghadapi Munchen ini ya dengan merapinya pertahanan mereka. Tapi ya tidak mungkin dan bisa harusnya sih memungkinkan juga Lazio ini sebenarnya tetap harus menyerang terus sampai nanti menit akhir 90. Karena kenapa? Memang itulah ciri-ciri klub yang punya fighter yang kuat untuk melawan tim besar gitu ya. Nah, mereka di sini memainkan formasi 3-5-2 dan strikernya adalah Joaquin Korea dan Muriqi. Nah, Muriqi ini sebenarnya kalau kita lihat permainan lawan Munchen ya masih ngambang ya, masih lebih bagus sih Korea ini karena Korea ini memang ya cukup oke mainnya ya. Tapi ya balik lagi ya memang nggak ya strategi pelatih memang begini untuk melawan Bayern Munchen. Tapi ya dengan lihat gaya permainan Lazio
seperti leg kedua ini, ya aku optimis melihat Lazio musim depan apabila dia diizinkan kembali oleh Tuhan masuk ke UCL, mungkin dia bisa bersaing juga untuk mendapatkannya. Oke, kita akan masuk ke match kedua. Chelsea lawan Atletico Madrid. Chelsea melawan Atletico Madrid berakhir dengan skor 2-0 untuk Chelsea dan agregat 3-0. Satu hal yang membuat orang juga heran melihat Atletico nih. Di Liga Spanyol Atletico nih peringkat 1 dan sempat jauh sampai 15 poin. Sampai akhirnya nih sekarang tinggal 4 poin sisinya sama Barca atau Madrid ya. Itu. Review pertandingan Chelsea Atletico Madrid ini jelas dimenangkan, sangat layak Chelsea menang. Apalagi setelah di kartu merahnya Stefan Savic akibat menyikut Rudiger. Ini sebenarnya hal yang sering aku soroti ya dalam dunia sepak bola ini. Dan memang terkhusus untuk Atletico juga. Gaya permainan Simeone menurutku ini agak sangat kotor. Karena kenapa? Mereka nih terlihat kartu kuning mereka sampai 4 pemain. Renan Lodi, Saul, Korea, dan Koke. Dan Savic mendapat kartu merah. Dalam mental Atletico Madrid nih kayak seperti ada sesuatu yang aneh gitu ya. Kita lihat Simeone ini sepertinya sangat frustrasi melihat Chelsea udah unggul 1-0 aja, udah sampai unggul 1-0 aja sebelum gol Emerson itu. Mungkin dia pun udah frustrasi sampai akhirnya main kasar di sini. Tapi satu hal positif yang bisa dilihat, Atletico Madrid ini juga udah memberikan perlawanan terbaik juga ya. Kelihatan memang peluang-peluangnya dari statistik pertandingan juga 16 berbanding 11 dalam peluang ya. Dimana Chelsea 16 dan Atletico 11. Penguasaan bola 55% berbanding 45% unggul Chelsea. Tembakan ke arah gawang sama-sama 5. Nah, di sini kita membuktikan memang Atletico ini juga bermain juga cukup oke. Tapi yang aku kurang suka itu adalah ya kasarnya pemain itu. Apalagi Stefan Savic sampai menyikut Rudiger, itu hal yang tidak masuk di akal gitu. Tapi buat aku Chelsea sangat layak lolos. Karena kenapa? Dari sisi permainan, dari pertahanan hingga ke midfielder sampai ke striker, mereka bermain cukup oke. Ditambah Mendy juga sangat oke. Jadi memang ya kalau dibilang Mendy apakah layak jadi kiper utama Chelsea? Iya, sangat layak. Terlepas dari Kepa yang juga sudah mulai oke permainannya, tapi aku tetap merasa Mendy yang terbaik untuk menjadi kiper Chelsea ya. Rudiger di Lampard, waktu zaman Lampard, Rudiger tidak pernah dipercayakan oleh Lampard, termasuk Alonso. Mereka selalu bermain dengan 4 back bersama Lampard, tapi bersama Tuchel akhirnya Rudiger dipasang kembali. Dan memang betul Rudiger ini adalah tipikal yang seperti apa ya, yang seperti kuat banget di pertahanan bersama dengan Zuma. Bedanya sama Zuma ini sering melakukan blunder. Nah, makanya kenapa Tuchel ini sering menggantikan Zuma dengan Christensen. Karena kenapa? Christensen ini sudah mulai konsisten. Dan begitu awalnya Zuma dimasukkan oleh Atletico, sebenarnya ada dakdikduk ya. Dakdikduk banget, tapi ya ternyata Zuma menampilkan yang terbaik juga. Dan menurutku kalau dibilang man of the match itu adalah ya Kante dan Rudiger sepertinya. Kalau menurut aku. Kayak jadi Chelsea dibilang sangat layak lolos untuk pertandingan ini. Oke, next pembahasan terakhir kita adalah mengenai draw Champions League. Kita akan membahas Manchester City melawan Dortmund. Laga pertama. Manchester City dibilang rapi permainannya, sangat rapi. Betul, dia rapi banget secara permainan. Walau kita tahu kekonsistenannya sempat meredup akibat kalah dari Manchester United ya.
Tapi secara overall kita lihat permainan City di musim ini, Pep Guardiola juga melakukan eksperimen taktiknya dengan cukup oke. Gaya main juga bagus, pertahanan oke, semua kompak, gelandang sampai ke striker juga kompak. Dan City ini agak unik. Mereka selalu memainkan false nine. Jadi kalau aku melihat dari beberapa match ini sering memainkan Foden atau Bernardo Silva atau Sterling di depan ya. Itu satu hal yang cukup oke, apalagi dengan kehadiran Riyad Mahrez yang jadi penopang di situ pertandingan ini. Dengan skillnya ya memang dibilang City layak masuk ke 8 besar nih, ya layak banget. Memang City ini juga sangat kompak banget ya. Dan calon lawannya ini adalah Borussia Dortmund. Dortmund ini juga bermain dengan oke. Dia adalah kuda hitam untuk UCL musim ini. Kekuatan seperti Erling Haaland, Thorgan Hazard, Jadon Sancho itu sangat diharapkan oleh Dortmund dan itu berhasil ya. Walau sekarang ini Jadon Sancho harus absen sampai bulan April, tapi ya itu tidak mengurangi juga kekuatan dalam Dortmund juga ya, karena mereka mempunyai Erling Haaland yang cukup tajam di pertandingan kemarin melawan Sevilla juga ya. Jadi aku bilang City sama Dortmund ini sangat layak juga lolos. Dan ya semoga ini akan menjadi pertandingan yang seru untuk kedepannya. Lalu kita ke match kedua, Porto melawan Chelsea. Porto mempunyai pemain berkelas ya, seperti Pepe di situ ya. Lalu Iker Casillas sepertinya ada, tapi mungkin jarang ya dimainkan ya sepertinya. Strikernya Marega. Ya, kita tahu Marega tuh sangat kuat, sangat ya badannya kuat banget, tapi ya dibilang Porto layak lolos nggak juga sebenarnya. Karena kenapa? Yang membuat Porto bisa lolos menghadapi Juve adalah yaitu keberuntungan. Keberuntungan berpihak ke Porto. Karena kenapa? Juventus bermain tidak seperti biasanya waktu melawan Porto. Walau mereka mencoba terus Juve, tapi memang ya kita lihat ini pertahanan Porto ini sebenarnya cukup oke ya. Tapi kalau aku pikir ya lama-lama juga Porto ini kebablasan untuk lini pertahanannya. PP itu nggak akan bisa terus-terusan main di Porto, terus-terusan inti di Porto, karena fisik dia pun juga udah mulai lemah di situ. Dan makanya menurutku Chelsea adalah satu keuntungan juga untuk melawan Porto ini. Walau memang Porto ini udah mengejutkan Juventus juga, tapi yakin sih Chelsea ini bisa melaju dan ya semoga bisa menjadi pertandingan yang seru juga untuk match ini. Chelsea juga ya dibilang layak banget ya. Lawan Atletico pun udah ketahuan layak banget. Dan memang pastinya Tuchel akan melihat eksperimen lagi untuk melawan Porto, mengagetkan Porto dengan permainannya. Nah, match selanjutnya ini yang bisa dikatakan big match, Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain. Pertarungan antara Robert Lewandowski melawan Neymar. Ini adalah partai yang sangat seru. Kemarin diprediksi mungkin aku belum ada berprediksi di YouTube ya, di konten ini. Aku sempat berpikir prediksinya adalah Liverpool melawan PSG dan Bayern yang akan ketemu Madrid. Ternyata silang. Ternyata Bayern yang ketemu PSG, Madrid yang ketemu Liverpool. Jadi ya sama-sama pertandingan yang seru. Tapi Bayern melawan PSG ini keduanya sangat layak lolos. Karena kenapa ya? Ngeliatin PSG ini sangat layak lolos melawan Barcelona, karena memang Barcelona juga nggak ada apa-apanya juga ya melawan PSG. Ya kelihatan lah lawan Munchen dulu juga dibantai 8-2, itu udah ya satu hal yang udah kacau banget lah gitu ya. Begitupun Bayern Munchen ya, karena menghadapi Lazio memang udah sangat yakin banget Munchen juga pasti lolos lah. Ini akan menjadi kekuatan yang seimbang.
Bayern Munchen dengan komposisi yang menarik, mereka permainan disiplin melawan PSG yang sebenarnya ya konsisten masih kurang ya. Kita tahu dia baru aja mengalahkan Lille 3-0. Lalu dia mengalahkan Barcelona. Bukan mengalahkan Barcelona, imbang melawan Barcelona, tapi PSG sudah menunjukkan yang terbaik juga di kandang itu tanpa Neymar. Dan aku berharap melawan Munchen ini Neymar bisa dimainkan. Jadi trio kembali Neymar, Icardi, Mbappe itu yang sangat membuat menarik pertandingan. Munchen menurunkan trio Sané, Lewandowski, Gnabry dengan Muller di belakang. Itu akan menjadi pertandingan yang menarik juga untuk dua tim besar ini. Lalu Real Madrid melawan Liverpool. Pertandingan yang terakhir ya. Real Madrid konsisten, ya oke, bisa dibilang konsisten oke. Sebagai satu-satunya wakil Spanyol tersisa, ini adalah kesempatan yang cukup besar untuk Real Madrid untuk memenangkan pertandingan ini melawan Liverpool yang kekonsistenannya lagi kacau, apalagi di kandang ya. Apalagi di kandang tuh bermain ngaduh kacau. Bahkan aja 5 match bisa kalah berturut-turut. Itu satu hal yang berat memang Liverpool ini. Tapi gue paham memang dari Madrid ke Liverpool aku mengunggulkan Madrid jauh, mengunggulkan Madrid karena kenapa memang Liverpool ini tidak konsisten. Walau dia terakhir menang lawan Wolves, tapi itu tidak menjamin juga untuk melawan Real Madrid dia bisa menang karena Wolves ini adalah di kelas menengah. Jadi Madrid ini adalah di atas, Liverpool juga di atas, tapi